Bab 746, Pil Pengisian Ki. Aiden menatapnya bingung, apa yang ingin kamu lakukan? Cepat, banyak sekali omong kosong, berikan saja padaku. Aiden menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, lalu menyerahkan 2 botol porselen putih kepada Melissa, ada 15 pil pembangun Ki dan 9 pil jeruk kecil di dalamnya. Di sampingnya, Rifan menyaksikan Aiden mengeluarkan 2 botol porselen dari udara, tubuhnya tiba-tiba menegang dan napasnya menjadi cepat. Sungguh. Dia memang tuan misterius Elizabeth. Jangan khawatir, serahkan sisanya padaku. Melissa mengedipkan matanya yang besar, tersenyum licik, meminta pelayan untuk membawa papan besar dan spidol, dan dengan lambaian tangannya, dia menulis sederet karakter besar dalam sekejap. Saya ingin membeli obat, ramuan, dan benda spiritual berusia 1000 tahun. Saya bersedia menukarnya dengan ramuan terbaik. Begitu spanduk Melissa dipajang, semua orang segera mengalihkan perhatian mereka. Seorang pria parubaya botak bergegas mendekat dan berkata, "Nona Melissa, apakah Anda memiliki pil di tangan Anda?" "Ya," Melissa mengangguk ringan. Sebelumnya, Aiden mengira dia akan tinggal di tengah pegunungan baki untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menyangka akan pecah begitu cepat pada akhirnya. Dia menyempurnakan lebih dari 30 pil pembangun Ki, tetapi sekarang hanya setengahnya diberikan kepada Melissa. Wajah pria botak itu berseri-seri dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Bolehkah saya menunjukkan ramuan Nona Melissa di sebelah saya?" Melissa tersenyum dan berkata, "Ada apa dengan itu?" Saat dia berbicara, dia menuangkan pil dari botol porselen. Pil ini disebut pil pembangun Ki. Pil ini dapat mengisi kembali esensi dan memperkuat energi. Ketika seorang pejuang mencapai transformasi tingkat pertama, meminumnya juga dapat meningkatkan kultivasinya dan menerobos alam. Pil pembangun Ki berwarna merah menyala kristal, dan seluruh tubuhnya jernih, seperti batu akik berwarna api, tetapi tidak merasakan sensasi terbakar sedikitpun, malah memberikan aura menyegarkan dan lembut kepada orang-orang. Di belakang mereka, mata semua orang berbinar saat melihat pil pembangunan Ki. Sekelompok orang buru-buru datang, Anda menciumnya, saya mengendusnya, dan mereka semua terkejut atau curiga. Ini memang terlihat seperti ramuan, dan potensi di dalamnya tampaknya sangat kuat, tetapi belum pernah ada yang melihat ramuan semacam ini sebelumnya, dan mereka tidak tahu apakah efeknya sama ajaibnya dengan yang dikatakan Melissa. Pada saat ini, San Chen Zhu dan Pri Laila, yang dikelilingi oleh orang-orang tidak jauh dari sana, melihat ramuan di tangan Melissa dan saling memandang, dan mata mereka langsung menjadi curiga. Adegan ini sepertinya familiar. Adapun Russell dan Serep, pupil mereka semakin menegang saat ini, mereka menyipitkan mata ke arah Melissa di kejauhan, wajah mereka muram, dan mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Sane dan sekelompok tetua mengepung Sekte Master Bumi dan tidak pernah kembali, bahkan murid yang ditugaskan oleh Xuanzi yang melarikan diri kembali tersesat, seolah-olah mereka bodoh, dan tidak dapat meminta informasi berguna apapun. Bahkan Tuan Tarik yang sangat misterius di belakang mereka tidak memiliki kabar sekarang. Sekarang keluarga Qin perlu membangun kembali jaringan hubungan. San Chen dan Laila menarik napas dalam-dalam dan berjalan perlahan ke arah Melissa. San Chen membungkuk sedikit dan berkata dengan lembut, "Nona Melissa, bolehkah saya melihat pil pembangun Ki ini?" "Tentu saja bisa," Melissa mengangguk dengan murah hati, "kaulah yang menunggu." San Chen membuat pisau dengan jari-jarinya, dan dengan tarikan di udara, pil pembangun Ki merah jatuh, dan dia dengan lembut memasukkannya ke dalam mulutnya. Seketika, wajahnya berubah kemerahan, dan aura kuat memenuhi tubuhnya. Saat berikutnya, matanya tiba-tiba terbuka, dan dia berkata dengan kaget, "Energi api yang sangat kaya." Dan, hal yang paling langka adalah energi api ini sangat lembut, lebih tonik daripada ramuan teratas. Tidak hanya bisa mencuci menghilangkan esensi kentalnya, Ki benar-benar dapat membentuk tubuh fisik. Ini hanyalah ramuan terbaik. Dia sudah mencapai tingkat kekuatan batin yang sempurna. Meminum pil ini ternyata bisa memberikan efek yang begitu besar. Jika dia meminumnya pada tahap kekuatan batin tengah atau awal, apa gunanya? Dalam sekejap, mata semua orang, termasuk ayah dan anak keluarga Qin serta Laila, dipenuhi dengan mata yang berapi-api. Pil pembangun Ki ini memiliki efek yang besar pada ahli energi internal, tetapi bagaimana dengan ahli energi eksternal? Di dunia ini, masih banyak ahli kekuatan luar. Berapa banyak orang yang terjebak di puncak kekuatan luar sepanjang hidupnya, tidak mampu memasuki kekuatan batin. Namun kini pil ini mungkin mampu menciptakan ahli kekuatan batin. Ini mungkin tidak berguna bagi Grandmaster Transformasi, tetapi memiliki daya tarik yang fatal bagi keluarga seni bela diri dan para kepala sekte. Jika keluarga sekte memiliki generasi berikutnya yang kuat, kekuatan keseluruhannya akan meningkat ke tingkat yang besar. "Nona Melissa, berapa banyak ramuan yang masih ada di tanganmu?" "Aku ingin semuanya. 100.000."
Apakah kamu sedang bermimpi? Kamu ingin membeli ramuan terbaik ini hanya dengan 100.000? Saya akan membayar 300.000. 50.000. 500.000 satu. Setelah menerima persetujuan Sun Chen, langsung terjadi keributan di arena. Pejuang yang kuat dari semua sisi seperti bibi di pasar sayur, melambaikan uang kertas di tangan mereka dan menatap Melissa dengan mata hijau. Bagi para pejuang, kesulitan terbesar bukanlah teknik kekuatan batin, tetapi kurangnya sumber daya. Budidaya kekuatan internal terlalu sulit dan persyaratan kualifikasinya terlalu tinggi. Mereka tidak memiliki jaminan bahwa keturunan atau murid dan cucunya juga akan mampu menembus kekuatan batinnya. Pil pembangun Ki ini dapat dengan kuat mendorong orang ke dalam energi batin. Ini hanyalah obat ajaib yang diimpikan semua orang. Melissa tertegun, sebelum dia bisa berbicara, Aiden yang dari tadi diam tiba-tiba berbicara. Pil penambah Ki ini terbuat dari saripati energi api bumi. Meski telah dihilangkan melalui teknik khusus, obatnya tetap mengandung energi api bumi. Akan berada dalam bahaya. Lagi pula, bahkan jika ahli energi internal mengambil terlalu banyak, Meridian tidak dapat menahan pembakaran energi api bumi. Begitu dia mengatakan ini, semua orang tercengang. Jika hanya dapat diambil oleh ahli energi internal, dan memiliki efek samping, nilainya akan sangat berkurang. Namun meski begitu, tawaran tersebut masih panas. Lagi pula, sangat jarang menjadi ahli energi internal, jika Anda bisa mendapatkan kekuatan yang sebanding dengan puncak energi internal melalui kerja keras dan ramuan, itu cara lain. Apalagi jika ada energi api di tengah bumi, jika Anda ahli senam berbasis api, Anda mungkin menginginkannya bukan? 1 juta. Aku akan memberimu 1 juta. Tidak ada yang lebih tinggi dariku. Seorang pria parubaya kekar dengan rambut pendek dan pakaian putih melihat sekeliling. Semua orang perlahan-lahan menjadi tenang. Pil adalah barang habis pakai. Seseorang yang berkultivasi dari tahap awal kekuatan batin hingga puncak kekuatan batin mungkin memerlukan puluhan atau ratusan pil. Harga satuannya terlalu tinggi, sehingga tidak hemat biaya. Mereka berasal dari keluarga Lut di Tenggara. Konon keluarga Lut dalam silsilah mereka adalah silsilah pengendali api. Mereka dapat melunakkan tubuh mereka dengan bantuan api tanah. Pil ini adalah hal yang sangat baik untuk mereka. Seseorang menceritakan asal-muasal pria besar itu. Keluarga Lut di Tenggara terkenal dengan pengendalian tembakannya, dan juga merupakan keluarga seni bela diri terbaik yang terkenal di wilayah Tenggara. Nenek moyang keluarga Lut adalah master hebat di puncak para dewa, dan reputasinya bahkan lebih besar daripada Sane dan sejenisnya. Melihat dia maju, semua orang mundur untuk memberi wajah pada pihak lain. Pria parubaya berambut pendek tampak bangga dan tidak terbantahkan. Dia menoleh untuk melihat Melissa dengan penuh semangat dan berkata, "Nona Melissa, saya akan menyimpan semua pil penambah Ki yang Anda miliki." Melissa menoleh untuk melihat Aiden. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa pemuda yang tidak menarik ini tampaknya adalah pemilik ramuan itu. Bab 747, Mencari Kematian. Dalam masyarakat modern, ginseng liar yang berumur berabad-abad sangat sulit ditemukan, sedangkan untuk ginseng berumur ribuan tahun dan obat mujarab berumur ribuan tahun, kebanyakan orang bahkan belum pernah mendengarnya, apalagi menggunakannya. Ketika Sun Chen dari keluarga Zhu, Layla dari keluarga Farsi, Serep dan yang lainnya mendengar ini, mata mereka berbinar, terutama Layla dari keluarga Farsi. Dia menatap Aiden dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum lembut, "Aku keluarga Farsi dari Sekte Langit Terbang memang memiliki tanaman obat berumur beberapa ribu tahun, tapi itu adalah harta keluarga dan tidak boleh disentuh begitu saja." Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu dari tubuhnya dan membukanya dengan lembut. Tanaman ginseng berwarna merah darah tergeletak di dalamnya. "Saya hanya membawa darah Ganoderma lucidum ini. Apakah bisa dipertimbangkan oleh Yang Mulia?" Aiden meliriknya dengan lembut, tanpa berkata apa-apa, dan tersenyum lembut. Ginseng roh darah ini baru berusia lebih dari 700 tahun, tetapi efek pengobatannya hampir tidak cukup. Pupil Layla sedikit menyusut, dan kemudian dia tertawa, "Tuan muda, Anda benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Bolehkah saya bertanya Anda memanggil saya apa?" Aiden memandangnya sambil setengah tersenyum, "Nama keluargaku Palmer." Dalam sekejap, pupil Layla dan yang lainnya menyusut dengan hebat, dan bahkan nafas mereka menjadi sangat ringan, seolah-olah mereka takut mengganggu Aiden. Di sampingnya, ekspresi Sun Chen juga berubah, dan akhirnya dia menarik napas dalam-dalam dan membungkuk pada Aiden. Karena Tuan Palmer ingin menukar ramuan 1000 tahun, dan keluarga Zhu saya kebetulan memiliki beberapa obat Tibet, bisakah Tuan Palmer menunggu selama 2 hari? Aiden menggelengkan kepalanya dengan lembut, "Aku tidak akan tinggal lama di sini." "Oh. Sayang sekali." Sun Chen menunjukkan ekspresi kecewa di wajahnya, tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Menghadapi orang kuat tak tertandingi yang melawan armada Jepang, dia dipenuhi dengan rasa kagum.
Serep dan putranya saling memandang dan melihat kengerian di mata satu sama lain, meski mereka tidak mau mempercayainya, pemuda berbaju hitam di depan mereka memang dewa muda yang terkenal di Sundari. Tidak heran Sane dan beberapa tetua dari Sekte Pedang Surgawi mengepung dan menekan Sekte Master Bumi, tetapi tidak ada suara sama sekali, dengan orang ini di sini, kecuali pedang surgawi legendaris dari Sekte Pedang Surgawi keluar, tidak ada yang bisa lawannya. Tampaknya memperhatikan tatapan Serep dan putranya, Aiden terkekeh dan berkata, Tuan Qin, jika Anda memiliki ramuan dan ginseng, Anda juga dapat berpartisipasi dalam pertukaran. Tubuh Russell sedikit membeku, dan wajahnya segera dipenuhi dengan senyuman, dan dia membungkuk dan berkata, terima kasih, Tuan Palmer. Di belakangnya, Serep memiliki ekspresi yang kompleks dan memerintahkan seseorang untuk mengeluarkan Ganoderma lucidum hitam panjang. Segera setelah Ganoderma lucidum keluar, aroma samar memenuhi udara. Efek obatnya 2 kali lebih kuat dari ginseng roh darah. Aiden tertawa kecil, giok hitam Ganoderma lucidum ini berumur 1000 tahun, dan khasiat pengobatannya terjaga dengan baik. Jauh lebih berharga daripada ginseng roh darah ini, lumayan. Ketika Aiden mengatakan ini, Layla, Sanchen dan yang lainnya tidak keberatan sama sekali, dan mengangguk satu demi satu, wajah semua orang yang melihatnya sangat terkejut. Siapakah pemuda berbaju hitam ini? Untuk benar-benar membuat semua bos besar di sisi ini tunduk. Bahkan putri kecil dari keluarga Wan bersedia menjadi temannya. Russell membungkuk dan berkata, jika Tuan Palmer menyukainya, silakan menerimanya. Aiden terkekeh dan menjentikkan jarinya. Wus! Botol pil pembangun Ki terbang langsung dan jatuh ke tangan Russell. Aku juga tidak akan memanfaatkanmu. Sebotol pil pembangun Ki ini lebih dari cukup untuk ditukar dengan batu giok hitammu Ganoderma lucidum. Russell dan putranya membungkuk dan berkata, terima kasih, Tuan Palmer. Kemudian mereka membungkuk dan menyerahkan batu giok hitam Ganoderma lucidum kepada Melissa. Setelah melakukan ini, Aiden memandang Layla. Dengan jentikan jarinya, 4 pil oranye seukuran mata naga langsung terbang ke tangannya. Pil ini disebut pil jeruk kecil. Pil ini jauh lebih efektif daripada pil pembangun Ki. Orang biasa dapat terhindar dari segala penyakit dan memperpanjang hidup mereka dengan meminumnya. Bila digunakan oleh pejuang dengan kekuatan internal, pil ini dapat memperbaiki luka yang tersembunyi, tingkatkan kekuatan sejati mereka secara signifikan, dan tingkatkan kultivasi mereka. Keempat pil Pei Yuan kecil ini cukup untuk ditukar dengan Ganoderma darah Nona Layla. Aiden berkata perlahan. Peri Layla dengan lembut mencium ramuan di tangannya, kulitnya tiba-tiba berubah, dan dia sangat bersemangat dan membungkuk kepada Aiden, terima kasih, Tuan Palmer. Di sampingnya, wajah Sanchen penuh rasa iri, dan dia ingin segera merebutnya. Hanya dengan mencium aroma ramuan itu, dia tahu bahwa apa yang disebut pil jeruk kecil ini adalah ramuan yang benar-benar bermutu tinggi, bahkan lebih kuat dari pil esens yang Aiden keluarkan pada Elizabeth. Setelah melakukan semua ini, Aiden menatap orang-orang yang tertegun dan bertanya, apakah kamu masih memiliki ramuan 1000 tahun? Semua orang menatapku dan aku melihatmu, tapi tidak ada yang berkata apa-apa. Cuma bercanda, bagaimana obat mujarab berumur 1000 tahun bisa begitu mudah didapat? Aiden menggelengkan kepalanya dengan cemas dan bersiap untuk bangun dan pergi. Sudah bagus untuk memanen 2 ramuan. Melihat hal tersebut, pria parubaya berambut pendek dari keluarga Lut di Tenggara akhirnya menjadi cemas. Adik, tunggu. Aiden mengangkat matanya dan melirik ke arahnya, apakah kamu ingin berdagang? Saya telah memurnikan begitu banyak pil pembangun Ki ini, dan semuanya hilang. Namun, saya masih memiliki beberapa pil jeruk kecil ini. Pria parubaya itu tidak menjawab, tetapi menatap Aiden dengan mata menyipit, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu sendiri yang menyempurnakan pil pembangun Ki ini? Ya. Aiden mengangguk. Cara semua orang memandang Aiden berubah lagi. Pil adalah barang habis pakai, dan alkemis adalah tumpah ruah yang tak ada habisnya. Jika sebuah keluarga seni bela diri memperoleh seorang alkemis, hal itu akan segera memastikan bahwa keluarga tersebut memiliki persediaan ahli energi internal yang berkelanjutan dan akan tetap sejahtera selama beberapa dekade. Namun dalam masyarakat modern, jumlah alkemis jauh lebih sedikit daripada pejuang. Mereka pada dasarnya terkonsentrasi di kekuatan tertinggi. Kadang-kadang, mereka bocor atau direkrut oleh keluarga besar atau negara. Pria parubaya itu memandang Aiden dengan mata berbinar, lalu ke Melissa, dan mengangguk ragu. Pemuda ini mungkin adalah alkemis jenius baru yang direkrut oleh keluarga Wan, tak heran ia selalu percaya diri. Namun, anak ini terlalu sombong, tanpa dukungan orang-orang besar seperti mereka, para alkemis ini bukanlah apa-apa.
Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin, memandang Melissa, terkekeh dan berkata, "Nona, yang penting, saya juga meminta Nona Melissa, demi orang tua saya, untuk meminta Tuan Palmer menjual resep pil pembangunan Ki untuk keluarga Lut saya, dan keluarga Lut saya pasti akan mengunjungi keluarga Wan untuk mengucapkan terima kasih suatu hari nanti." Melissa tersenyum aneh dan berkata, "Tuan Lut mungkin salah paham. Obat mujarab dan resep ini milik Tuan Palmer. Apa gunanya Anda mencari saya?" Pria parubaya itu tersedak, mengerutkan kening, dan wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Dia memandang Aiden dan Melissa dengan hati-hati, dan aura panas dan kuat perlahan menyebar dari tubuhnya. "Kalian berdua, izinkan saya mengatakannya untuk yang terakhir kalinya. Pil pembangun Ki ini sangat penting bagi keluarga Lut saya. Jika kalian berdua menjual wajah keluarga Lut kepada saya, keluarga Lut saya pasti akan berterima kasih. Jika kalian berdua bersikeras mempertahankannya, maka keluarga Lut mungkin harus meminta kalian berdua ikut denganku." Meskipun keluarga Wan kuat, keluarga Lut, yang mengendalikan api di Tenggara, juga tidak lemah. Terutama pil pembangunan Ki atribut api ini, jika mereka dapat terus menyempurnakannya dengan energi, kekuatan keseluruhan keluarga Lut tiba-tiba akan menjadi keluarga teratas di Sundari, dan bahkan peluang untuk dilahirkan di alam transformasi dan alam dewa akan meningkat pesat. Pil pembangun Ki ini sangat penting bagi keluarga Lut. Oleh karena itu, meskipun dia menyinggung keluarga Wan, dia tetap ingin mendapatkan resep pil pembangun Ki ini. Ketika mereka merasakan api dahsyat yang keluar dari tubuhnya, ekspresi semua orang sedikit berubah dan mereka semua mundur. Tapi Aiden dan Melissa sepertinya tidak merasakan panas dan tekanan sama sekali, dan ada senyuman yang tak bisa dijelaskan di sudut mulut mereka. Tidak jauh dari situ, ayah dan anak keluarga Qin, San Chen dan yang lainnya memandang pria parubaya itu dengan rasa kasihan di wajah mereka. Orang ini benar-benar mencari kematian dengan menyalakan lentera di toilet. Bab 748, seseorang dari Sekte Pedang Surgawi akan datang. Ada bau samar api memenuhi seluruh aula, dan suasana menjadi menindas. Tampaknya merasakan ada yang tidak beres dengan Aiden dan dua lainnya, pria parubaya dari keluarga Lut sedikit menyipitkan matanya, mungkinkah kedua orang ini punya kartu truf, jadi mereka begitu tenang. Huff. Dia mendengus dingin, maju selangkah, dan auranya tiba-tiba meledak tanpa syarat. Boom. Semburan energi merah menyala, seperti nyala api yang mengepul, berubah menjadi kepala harimau samar-samar di atas kepalanya. Energi sejati berubah menjadi bentuk, sang master berubah menjadi alam. Orang ini sebenarnya adalah ahli transformasi yang tersembunyi. Pada saat ini, bahkan mata Serep, San Chen dan orang lain di kejauhan berubah, dan kemudian mereka menjadi lebih berbelas kasih. Tetapi orang-orang di kejauhan yang tidak mengetahui detail Aiden menjadi gelisah. Ternyata itu Tuan Macan dari keluarga Lut. Saya tidak menyangka dia akan menerobos ke alam transformasi. Saya khawatir kekuatan keluarga Lut Tenggara akan meningkat 3 poin lagi sekarang. Saya mendengar bahwa dia adalah seorang praktisi sihir dan seni bela diri. Kali ini dia telah menembus bidang transformasi, dan kekuatannya mungkin secara langsung sebanding dengan master veteran bidang transformasi. Hehe, sesuatu yang baik akan terjadi sekarang. Meskipun keluarga Wan kuat, ini adalah Lingnan. Aku khawatir bahkan keluarga Wan pun berada di luar jangkauan. Faktanya, semua orang memahami pilihan keluarga Lut di usia tua mereka, bagaimanapun, pil penguat Ki yang mengandung energi api bumi ini mungkin tidak banyak berguna bagi orang lain, tetapi ini jelas merupakan ramuan berkualitas tinggi untuk orang keluarga Lut dan sangat penting. Menghadapi penindasan dari keluarga Lut, Melissa mengangkat alis tipisnya sedikit sebelum Aiden dapat mengambil tindakan. Bermain api di depan Anda. Dia terkekeh dan tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Melihat ini, orang-orang tua di keluarga Lut tampak menghina dan mencibir, "Nona Melissa, Anda tidak tertarik pada tinju dan tendangan. Lebih baik jangan melukai diri sendiri sebagai seorang alkemis." Menurutnya, meskipun Melissa memiliki bakat yang baik dan aura yang diungkapkannya memiliki kemampuan untuk bertransformasi, namun dibandingkan dengan dia, seorang pria kuat dengan kemampuan sihir dan seni bela diri, dia masih belum cukup baik. Ahli alkimia. Melissa sedikit terkejut, dan tanpa sadar menatap Aiden, tetapi melihat ekspresinya tidak banyak berubah, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan orang ini. Sepertinya setelah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, otakmu telah menjadi otot. Melissa mencibir. Huff, karena kamu tidak tahu apa yang baik dan apa yang buruk, jangan salahkan aku. Pria parubaya itu mendengus dingin, wajahnya menjadi dingin dan kaku, tubuhnya berayun, dan tangan kanannya berubah menjadi cakar yang tajam dan mencakar Melissa. Roar. Raungan harimau yang sepertinya memiliki dimensi spiritual keluar.
Saat cakar pria parubaya itu jatuh, energi merah menyala di tubuhnya segera ditarik keluar. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi kepala harimau raksasa yang ganas, dan meraung ke arah Melissa. Itu saja. Melissa mencibir. Dia tidak melihat bagaimana dia bergerak sama sekali. Dia hanya mengulurkan tangan kanannya yang ramping dan menunjukkan. Di bawah tatapan semua orang, jari-jari Melissa sepertinya datang dari belakang, dan dalam sekejap mata mereka mendarat di bayangan besar kepala harimau. Bayangan berkepala harimau yang ganas ini tiba-tiba mengeras pada saat ini, lalu pecah menjadi asap tipis dan menghilang seperti pecahan porselen. Namun, serangan Melissa tidak ada niat untuk berhenti sama sekali. Di mata ketakutan anggota keluarga muda Lut di seberangnya, serangan itu menembus geng api pelindung tubuhnya seperti tahu, dan kemudian langsung mengenai bahu kanannya. Boom! Suara retakan pelan terdengar. Bila kanan pria parubaya di keluarga Lut, bersama dengan seluruh lengannya, langsung meledak menjadi kabut darah. Dan tubuhnya terasa seperti dipukul dengan keras saat ini, wajahnya langsung memerah hingga sangat pucat, dan setelah seteguk besar darah muncrat, napasnya tiba-tiba menjadi lemah. Apa yang paling membuatnya sulit dipercaya adalah ketika menghadapi Melissa, kekuatan api yang membara dan ganas di tubuhnya padam seolah-olah dia sedang melihat seorang kaisar terbakar, dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Ini. Orang-orang tua di keluarga Lut memandang Melissa dengan wajah tidak percaya, seolah-olah mereka masih belum sadar. Bagaimana wanita tertua dari keluarga Wan bisa begitu kuat? Anda tahu, saya adalah seorang praktisi sihir dan seni bela diri yang kuat. Tubuh saya jauh lebih kuat daripada para praktisi sihir, dan kekuatan saya cukup untuk menandingi para master di alam pertengahan transformasi, tetapi saya bahkan tidak dapat mengambil satu pun. Satu gerakan di depan Melissa. Bam! Dia menutupi lengan kanannya dan langsung jatuh ke tanah. Seluruh aula tiba-tiba menjadi sunyi saat ini. Bahkan ayah dan anak dari keluarga Qin dan Rifan tersentak dalam hati dan kelopak mata mereka melonjak saat melihat ini, mereka jelas ketakutan dengan kekuatan mengerikan Melissa. Sedangkan yang lainnya, ketika mereka melihat ke arah Melissa dan Aiden, pupil mereka mengecil, mata mereka penuh dengan kekaguman, dan mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Hanya bercanda, seorang ahli sihir dan seni bela diri terluka parah dalam satu gerakan, dan mereka tidak mampu menyinggung orang sekuat itu. Aiden tetap tanpa ekspresi, bahkan tanpa melihat keluarga Lut parubaya di tanah, dia berkata kepada Melissa, ayo pergi. Melissa mengangguk, dan aura di tubuhnya menghilang dalam sekejap, berubah menjadi wanita kaya biasa sebelumnya, membuat kelopak mata semua orang melonjak. Adapun parubaya keluarga Lut di tanah, tidak ada yang memperhatikannya. Seorang pria malang menabrak moncong senjata dan mencari kematian. Siapa yang bisa disalahkan? Pada saat ini, bahkan beberapa orang yang ingin menarik perhatian Aiden dan sebelum benar-benar menekan pemikiran ini di dalam hati mereka, dan bahkan diam-diam berterima kasih kepada pria parubaya di bawah tanah, jika bukan karena orang ini, orang yang berbaring di atas tanah mungkin akan menjadi mereka. Melihat Aiden dan keduanya pergi. Semua orang tidak berniat melanjutkan pertemuan pertukaran seni bela diri yang awalnya bagus dan mengakhirinya 2 hari lebih awal. Setelah semua orang pergi, ayah dan anak keluarga Qin berdiri di depan aula, wajah mereka penuh ketakutan. Ayah, Tuan Tarik, kan? Serep menatap langit yang gelap dengan ekspresi yang rumit. Russell menggelengkan kepalanya, kekuatan Tuan Palmer ini tidak dapat diperkirakan. Meskipun Tuan Tarik juga kuat, ada kemungkinan besar dia tidak akan menjadi lawannya. Keduanya menghela nafas pada saat yang sama. Belum lagi mencaplok Sekte Master Bumi, bahkan Sekte Swansea pun dihancurkan. Selanjutnya, mereka harus mempertimbangkan bagaimana meningkatkan hubungan mereka dengan Sekte Master Bumi. Saat ayah dan anak keluarga Qin sedang membicarakan tentang Master Netherworld, mereka tidak menyadari bahwa di atap loteng istana, sesosok abu-abu tersembunyi di kegelapan. Dia menyipitkan mata ke arah mereka berdua sejenak, bersenandung pelan, dan saat berikutnya, menghilang seperti angin. Namun, ayah dan anak keluarga Qin tidak tahu bahwa dalam sekejap, mereka telah melewati gerbang neraka. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Master Netherworld tidak membunuh kedua orang ini untuk membungkam mereka. Pada saat yang sama, Aiden dan Melissa berjalan berdampingan di jalan yang sepi, saat itu hampir tengah malam dan hanya ada sedikit pejalan kaki di jalan tersebut. Aiden, lelaki tua Netherworld itu masih mengikuti kita. Melissa mengerutkan kening, merasa sedikit tidak sabar. Aiden tersenyum lembut, dan tepat ketika dia hendak berbicara, matanya sedikit menyipit, dan kemudian senyuman aneh muncul di wajahnya. Masalah akan datang untuk Master Netherworld. Wajah Melissa penuh kebingungan, ada apa?
Mata Aiden bagaikan kilat, saat dia berbalik, dia melihat ke langit malam yang gelap di ujung jalan. Orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi ada di sini. Bab 749. Saat dia mendengar kata, Sekte Pedang Surgawi, alis Melissa tiba-tiba terangkat. Dia bahkan tidak menyadarinya dengan pikirannya, jadi orang yang datang mungkin tidak lemah. Mungkinkah pedang surgawi pedang abadi datang sendiri? Aiden meliriknya dan sepertinya memahami apa yang dipikirkannya. Dia terkekeh dan berkata, jangan khawatir. Orang ini seharusnya ada di sini untuk Master Netherworld. Jika tebakanku benar, orang ini seharusnya adalah kepala tetua pengguna pedang dari Sekte Pedang Surgawi. Melissa mengangguk, menunjukkan sedikit ketertarikan, kalau begitu, haruskah kita pergi ke sana dan melihatnya? Aiden menyipitkan matanya dan tersenyum, lalu berkata dengan penuh arti, tidak buruk untuk pergi dan melihat kesenangan itu. Swoosh. Kedua pria itu bergerak dan menghilang ke dalam kegelapan. Pada saat ini, di malam gelap di ujung jalan, Master Netherworld, yang bersembunyi di kegelapan, sepertinya menyadari sesuatu dan tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang. Di akhir pandangannya, kegelapan malam yang pekat mencair seperti tinta, dan sosok berjubah biru perlahan mendekat. Samar-samar terlihat janggut dan rambut orang ini semuanya putih, rambut panjangnya tersebar acak di belakang kepala, wajahnya merona, dan tidak terlihat tua sama sekali. Dia menyilangkan tangan di dada, memegang pedang kayu, dan matanya yang jernih memiliki sedikit kedalaman, meskipun dia tidak sengaja memancarkan aura, saat dia muncul, tumbuh-tumbuhan dan kerikil di sekitarnya bergetar dan membuat pedang diam-diam menangis. Zibai, kamu masih di sini. Master Netherworld merasakan perubahan di udara sekitarnya, pupil matanya langsung menegang, dia mendengus dan berkata dengan senyuman menghina, kenapa, lelaki tua itu bahkan belum meninggalkan pengasingan, jadi dia mengirimmu ke sini sendirian. Ini terlalu tidak sopan untuk saya. Orang tua yang dia panggil Zibai menghela nafas dengan rasa kasihan di matanya, saudara muda Tarik, kembalilah bersamaku. Mungkin masih ada secercah harapan. Kembali. Wajah Tuan Netherworld penuh dengan cibiran, dan matanya dipenuhi dengan kebencian yang kuat. Sejak aku mengkhianati Sekte Pedang Surgawi, aku mungkin tidak akan kembali lagi. Zibai, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu tahu yang sebenarnya, jangan ganggu aku lagi, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Zibai menggelengkan kepalanya dengan lembut, setelah bertahun-tahun, kamu masih keras kepala seperti biasanya. Saat dia berbicara, dia mengambil sedikit langkah ke depan, dan pada saat yang sama, pedang kayu di tangannya tiba-tiba tersapu. Sinar cahaya pedang hijau menyapu kehampaan seperti bulan sabit besar, dan langsung menebas Master Netherworld di tengahnya. Wajah Master Netherworld dingin, dan dia tiba-tiba menggerakkan tangan kanannya, dan pedang besi di tangannya terbang keluar, tiba-tiba, cahaya hitam meledak, dan dia tiba-tiba menebas dengan keras dari atas ke bawah. Hancurkan. Shua. Seperti tirai yang terkoyak, cahaya pedang bulan sabit hijau langsung terkoyak di bawah pedang besi hitam. Hentikan pengujian. Tunjukkan kekuatan terkuatmu. Apakah kamu masih mengira aku Tarik? Aku sekarang berada di alam dewa. Momentum Master Netherworld seperti pelangi pada saat ini. Ketika dia menyelesaikan kata-kata terakhirnya, seluruh tubuhnya dipenuhi energi. Energi sejati abu-abu hitam yang tak terlihat menyala di sekelilingnya seperti api. Di belakangnya, ada sosok hitam ilusi berkumpul dengan tekanan yang sangat besar, udara dalam radius puluhan meter seperti terjebak di rawa sehingga sulit mengalir. Zibai sedikit mengernyit, tampak sedikit terkejut dengan kekuatan Master Netherworld, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Karena kamu, kakak muda Tarik, keras kepala, jangan salahkan aku karena kejam dengan pedang kayu di tanganku. Orang munafik sepertimu adalah yang paling menyebalkan. Hubungan seperti apa yang kita miliki antara kamu dan aku? Hari ini, kamu mati atau aku mati. Hancurkan jiwa, bunuh. Bus. Niat membunuhnya begitu tinggi sehingga bayangan buram di belakangnya tampak memiliki kekuatan tak terlihat yang mengalir seketika, berubah menjadi pedang tajam tak terlihat dan menebas ke arah pikiran Zibai, pedang panjang di tangannya bersinar dengan cahaya redup, dan mata Zibai bersinar. Sambil bergerak, secepat kilat, dia menebas kepalanya dengan pedang. Menghadapi langkah ini, bahkan Zibai pun tidak berani mengabaikannya. Cahaya ilahi di matanya melonjak, dan kekuatan besar dari kehendak ilahi meledak, menghalangi serangan ilahi Master Netherworld. Dengan gerakan tubuhnya, dia benar-benar mundur seperti ikan di petir dan batu api. Di saat yang sama, pedang kayu di tangannya dengan lembut dimiringkan ke atas menuju kehampaan. Ding! Suara tabrakan terdengar jelas.
Pedang hitam panjang di tangan Master Netherworld bergetar, dan cahaya hitam tiba-tiba menghilang, tetapi dia tidak berniat untuk bergeming, aura di tubuhnya meledak, dan energi sejati yang agung melonjak seperti air pasang, mengangkat tubuhnya lebih dari 10 cm dalam sekejap. Pedang hitam panjang di tangannya membengkak tertiup angin dan langsung berubah menjadi pedang hitam besar yang panjangnya lebih dari beberapa kaki, kabut hitam mengalir melaluinya, seolah menelan jiwa dan menakuti pikiran. Lepaskan. Pada saat ini, Master Netherworld benar-benar melepaskan keunggulan dari keahliannya dan berubah menjadi raksasa kabut hitam, memegang pedang tengah yang besar, kehampaan meraung dengan keras, dan energi pedang menyebar secara horizontal, menebang pohon dan bangunan dalam radius puluhan meter ke dalam reruntuhan yang compang camping. Menghadapi pedang berat yang membuka dan menutup ini, wajah Zibai sedikit berubah, dan dia sedikit terkejut sesaat. Sepertinya aku telah meremehkan kekuatan adik laki-lakiku. Pada kasus ini, matanya dingin dan tegas, dan auranya akhirnya meledak tanpa syarat. Boom! Udara meledak. Pada saat ini, janggut dan rambut Zibai beterbangan, matanya seperti kilat, dan dia mengatupkan kedua tangannya, udara di bawah momentum besar mengembang, membentuk gelombang udara melingkar yang terlihat dengan mata telanjang di sekelilingnya. Pedang kayu berwarna coklat itu saat ini digantung 3 kaki di atas kepalanya, dengan tanda samar mengalir di atasnya, saat tubuh pedang bergetar, energi pedang yang tajam menembus kehampaan dan mengeluarkan suara mendesis. Menggunakan pedang, Aiki Slash. Tiba-tiba, wajah Zibai menjadi serius, dan tangannya tiba-tiba jatuh ke udara. Bus! Pedang kayu berwarna coklat itu bergetar hebat, dan cahaya coklat di dalamnya meledak secara ekstrim. Untuk sesaat, energi pedang melonjak ke langit, seperti kilat yang beterbangan. Energi pedang yang agung menghancurkan kehampaan yang bergetar, dan bersamaan dengan itu, pedang kayu coklat itu bergetar hebat. Pedang yang telah dipotong oleh Master Netherworld sebelumnya. Beberapa energi pedang hitam hancur pada saat ini. Wus! Pedang kayu berwarna coklat itu sangat cepat, mematahkan kecepatan suara dalam sekejap, dan saat berakselerasi, ia mencapai kecepatan yang mengerikan hampir 2 kali lipat kecepatan suara. Di malam yang gelap, bahkan dengan penglihatan Aiden dan Melissa, mereka hanya bisa melihat cahaya coklat kabur yang berkedip-kedip. Pupil Master Netherworld menegang, dan dia tidak punya waktu untuk menghindar saat berhadapan dengan pedang ini. Dia berteriak keras di dalam hatinya, bagaimana mungkin? Bagaimana Tiantu bisa memberikan keterampilan pengendalian pedang Aiki kepada Zibai hari itu? Pantas saja Zibai begitu percaya diri, ternyata ada jurus mematikan yang menantinya. Brengsek. Saat hatinya menjadi gila, dia merasakan kesedihan, apakah dia akhirnya akan mati? Dia bahkan tidak bisa membunuh Zibai, jadi bagaimana dia bisa membunuh pedang surgawi abadi? Memikirkan hal ini, dia tersenyum sedih, telah melepaskan perlawanan di dalam hatinya. Namun saat dia hendak memejamkan mata dan menunggu kematian, pedang kayu berwarna coklat itu tergantung 3 inci di depan alisnya, tidak bergerak, seolah-olah telah ditepuk pada titik akupuntur tubuh. Master Netherworld sepertinya memikirkan sesuatu, dan tanpa sadar menoleh untuk melihat 2 sosok muda, seorang pria dan seorang wanita, perlahan mendekat dari kejauhan. Dalam sekejap, wajahnya menjadi sangat bersemangat dan napasnya menjadi cepat. Tuan Aiden, Nona Melissa. Babak 750, bunuh Zibai. Saat Aiden dan Melissa muncul, wajah Zibai di kejauhan tiba-tiba berubah. Kapan kedua orang ini menjadi dekat satu sama lain, tetapi dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak menyadarinya sama sekali. Wajahnya serius, dan dia memandang Aiden dengan cemberut, tampak waspada. Kalian berdua, ini masalah internal sekte pedang surgawi kami, tolong jangan ikut campur. Jelas sekali, dia tidak mengenal Aiden dan Melissa. Aiden tampak acuh tak acuh dan datang perlahan, bagaimana jika saya harus turun tangan? Wajah Zibai seketika berubah muram, ternyata yang datang itu jahat. Kalau begitu, itu tergantung berapa beratmu. Zibai tampak kedinginan dan berteriak dengan marah. Tiba-tiba dia menggigit ujung lidahnya dan menyemburkan seteguk darah. Darah ini sepertinya tidak terlihat, langsung mengalir melalui kehampaan puluhan meter dan menyatu dengan pedang kayu berwarna coklat. Pengendali pedang Aiki. Aiki, menembus udara. Jenggot putih dan rambut Wanzi tersebar, auranya meningkat sedikit, dan darah di kepalanya melonjak, menembus langit. Pedang kayu yang dipadatkan dalam kehampaan sepertinya terstimulasi pada saat ini. Pedang itu berubah menjadi merah dalam sekejap mata dan mengeluarkan semburan darah. Energi pedang merobek kehampaan. Itu benar-benar meninggalkan Master Netherworld dan berbalik, menyerang Aiden dengan ganas. Hentikan dengan keras. Trik kecil.
Aiden tersenyum menghina, perlahan mengulurkan tangan kanannya yang putih ramping, dan mengguncang kekosongan dengan keras. Mahamudra besar kibawaan. Boom! Kekosongan tiba-tiba meraung, dan kekuatan langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi telapak tangan giok putih besar. Pedang panjang berwarna darah memotong kehampaan seperti meteor, dan tiba-tiba menghantam putih. Sidik jari giok. Dalam sekejap, suara kicau emas dan besi terdengar, dan samar-samar terlihat bahwa pedang kayu dengan energi pedang berdarah bergetar hebat di bawah tekanan telapak tangan giok putih, sehingga mustahil untuk melarikan diri. Dalam cetakan tangan giok putih, kekuatan guntur dan kilat halus melonjak, terus-menerus mengikis energi pedang berwarna darah pada pedang kayu, hampir dalam sekejap mata, pedang terbang berwarna darah yang kuat itu langsung terjepit oleh telapak tangan batu giok putih, sehingga sulit untuk bergerak sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Wajah Zibai penuh rasa tidak percaya, dan tanpa sadar dia berteriak. Anda harus tahu bahwa ini adalah triknya yang paling kuat, keterampilan kontrol pedang yang diturunkan oleh Tiantu Sword Immortal, ditambah dengan berkah dari esensi seni rahasia dan darahnya sendiri, sudah cukup untuk mengancam para master di tahap tengah dan bahkan akhir dari dunia. Alam dewa. Tapi menghadapinya, seorang pemuda berkulit hitam yang terlalu muda, tapi sangat rapuh sehingga Zibai, tetua pertama pengguna pedang dari Sekte Pedang Surgawi, merasa sulit untuk menerimanya. Master Netherworld, yang lolos tanpa cedera, mengubah wajahnya secara drastis, dan akhirnya menatap Aiden dengan keterkejutan dan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Kekuatan Aiden lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Mungkin hanya dia yang punya kesempatan untuk membunuh Tiantu. Dalam sekejap, dia menjadi lebih bertekad untuk mengikuti Aiden. Dalam tatapan luar biasa dari kedua orang itu, Aiden tampak tenang, tapi sedikit menahan kekosongan di tangan kanannya. Boom! Pedang kayu yang disimpan Zibai di dekat tubuhnya selama separuh hidupnya tiba-tiba mengeluarkan tangisan sedih dan kemudian hancur berkeping-keping. Meskipun pedang kayu ini telah dibudidayakan oleh Zibai selama bertahun-tahun, dan kekuatannya sangat dekat dengan senjata spiritual, pedang ini bukanlah senjata spiritual yang sebenarnya, dan ketangguhannya juga kurang, ditambah dengan peningkatan kekuatan Aiden, jurus ini akan langsung membunuhnya. Setelah pedang ajaib itu dihancurkan, wajah Zibai memerah sesaat, seteguk darah muncrat, wajahnya menjadi pucat kembali, dan bahkan nafasnya menjadi tidak stabil. Dia menatap Aiden dengan ketakutan dan bahkan sedikit ketakutan di matanya, dan bertanya dengan suara serak, "Siapa kamu?" Ketika orang ini mendengar bahwa dia berasal dari Sekte Pedang Surgawi, dia masih tidak berniat untuk mundur, terlihat jelas bahwa dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Pedang Surgawi. Namun, dia benar-benar tidak tahu kapan Sekte Pedang Surgawinya memprovokasi orang yang begitu kuat. Aiden meliriknya dengan ringan dan dengan lembut mengucapkan dua kata. Aiden. Zibai tertegun sejenak, sepertinya dia belum pernah mendengar orang super kuat di Sundari. Tapi dalam sekejap mata, dia sepertinya mengingat sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan ketika dia melihat Aiden lagi, matanya menjadi ngeri. Bukankah seharusnya dia berada di Jepang? Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Karena Aiden adalah musuh utama Sekte Pedang Surgawi, Zibai secara alami mengetahui tentang Aiden, namun dia tidak menyangka keduanya akan bertemu dengan cara seperti ini. Hosh! Zibai menarik napas dalam-dalam dan menatap Aiden, tidak berani bertindak gegabah, menurutnya, kekuatan pemuda di depannya sungguh tak terduga, dan dia jelas bukan tandingannya. Hanya saja aku buta, aku tidak mengenali rekan Daois Aiden. Zibai berkata dengan suara yang dalam, meskipun rekan Daois Aiden memiliki dendam terhadap Sekte Pedang Surgawi kita, dia tidak boleh ikut campur dalam urusan internal Sekte Pedang Surgawi kita. Ini benar-benar melanggar aturan. Aiden tidak repot-repot memperhatikannya, meliriknya, dan menamparnya dengan telapak tangan. Berisik. Kau. Zibai terkejut dan marah, ekspresinya berubah drastis dan dia segera mundur. Tapi saat dia mundur dengan cepat, serangan Aiden bahkan lebih cepat. Hanya dalam sekejap mata, sidik jari Aiden membengkak tertiup angin, dan ketika ditekan, itu menghalangi kekosongan dalam radius puluhan meter, membuat sosok Zibai yang mundur terasa seperti terjebak di rawa, sehingga mustahil untuk melakukannya. Menghindari serangan telapak tangan. Brengsek. Sebagai tetua pertama pengguna pedang dari Sekte Pedang Surgawi dan murid tertua dari Tiantu Sword Immortal, kapan Zibai pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan? Matanya merah, darah dan zenki di tubuhnya meleleh dan terbakar dalam sekejap mata, dengan ledakan, seluruh tubuhnya tampak dikelilingi oleh api biru merah. Dan auranya langsung mencapai puncak alam dewa tingkat tengah pada saat ini. Teknik terlarang pedang surgawi, jari pedang roh darah.
Pada saat ini, Zibai tampak gila, matanya berlumuran darah. Di antara tangannya, cahaya biru darah mengalir di 10 jari, dan tiba-tiba berubah menjadi 10 aura pedang yang mengejutkan, dan dalam sekejap, dia menebas jejak tangan ditekan di langit. Cek-cek. Terdengar suara gesekan yang keras, dan bekas tangan putih seperti batu giling terkoyak saat ini. Namun Zibai tidak ragu-ragu sama sekali, wajahnya menjadi gila, tenaga dan tenaganya langsung terbakar, tubuhnya berubah menjadi cahaya hijau kabur berwarna darah, dan lari menuju langit. Melihat ini, wajah Master Netherworld di kejauhan berubah sedikit, dan dia berkata dengan cemas, Tuan Palmer, dia melarikan diri. Aiden tidak peduli sama sekali dan berkata dengan tenang, dia tidak bisa melarikan diri. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut berurusan dengan apa yang disebut makhluk abadi di bumi, bagaimana mungkin seorang tuan kecil di tahap awal alam ilahi bisa melarikan diri. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa sebenarnya seni pengendalian pedang. Aiden mengarahkan tangan kanannya ke arah kehampaan. Bus. Pedang panjang berwarna ungu muncul dari udara tipis di malam yang gelap, dan kemudian di mata Master Netherworld yang ketakutan, pedang itu merobek malam dalam sekejap, mencapai kecepatan ekstrim, dan muncul di langit di atas kepala Zibai, yang melarikan diri dengan cepat. Shua. Cahaya pedang menyala, dan Zibai dipotong menjadi dua oleh pedang Zizo bahkan sebelum dia sempat meminta bantuan. Kekuatan guntur abadi yang terkandung dalam pedang Zizio meledak seketika, mengubah kedua mayat itu menjadi arang hangus. Bersambung.